Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah dan Islam sebagai agamanya. Allah menyeru kita yang beriman, tolong dipasang kupingnya, dengerin. Taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita sering dengar kalimat takwa. Setiap khatib naik mimbar, dia bacakan tuh ayat. Dia ingatkan yang hadir untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi apakah setelah ratusan Jumat yang kita lewati, kita berubah? Engkau menjadi orang yang takwa, atau kau tetap saja? Allah katakan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya perubahan di status, bukan. Mengingat Allah dan tidak melupakannya, patuh kepada perintah-perintah dan tidak melanggar, bersyukur kepada Allah, tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan, baru kita bertakwa. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Proses harus dijalani. Tapi yang menjadi penentu kita sukses atau gagal dalam kehidupan ini adalah tatkala ajal menyebut kita. Sekarang kau boleh berbahagia menjadi orang yang berada di soft pertama, mungkin di soft kedua. Sekarang kau boleh berbahagia pulang haji, selesai melaksanakan ibadah haji. Tapi ingat, yang menjadi ukuran engkau sukses atau tidak adalah tatkala ajal menyebut kita. Innamal a'mal bil khawatim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan itu ikut penutupnya. Semoga Allah menutup kita husnul khatimah. Ikhwati rahimakumullah. Setiap hari kita keluar rumah kita, seperti laron
motor yang berjalan, mobil macet. Tiap hari mereka melakukan itu. Ngapain mereka? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran yang kita lihat di Jakarta, yang kita menjadi salah satu lakonnya, beliau sebenarnya menggambarkan kehidupan kita secara keseluruhan, mengatakan kullun nasi yaghdu sallallahu ala nabiyina wasallam. Semua orang tuh pergi. Kita lihat pagi hari semuanya pergi. Iya, kita semua sedang dalam perjalanan. Faba'i'un nafsah. Semua orang itu sedang menjual dirinya. Antum keluar dari rumah sedang jual diri. Entah kepada siapa engkau jual diri. Faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Dia jual diri. Bisa jadi dia jual kepada pembeli yang benar, sehingga dia membebaskan jiwanya. Jadi orang merdeka. Atau malah dia membinasakan diri dia sendiri. Jemaah, Allah telah memberikan penawaran kepada kita. Antum mau jual enggak jiwa antum kepada Allah? Mau jual enggak rumah antum kepada Allah? Mau enggak kita menjual tubuh kita kepada Allah Jalla Jalaluhu? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Allah yang kasih tangan sama kita, yang kasih kaki juga Allah, dua mata pemberian Allah, rizki juga Allah yang menanggungnya. Allah mau beli itu. Barang yang dia berikan kepada kita, dia tawar. Harta kalian juga mau dibeli sama Allah. Lalu dapat apa? Kita lihat orang pagi hari keluar dari rumahnya, kerja sampai jam 4, dapat apa dia? 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1000 juta. Semuanya yang dia dapatkan fana. Kita capek kerja. Sebagian orang subhanallah merantau dari kampung halamannya, mengadu nasib ke Jakarta. Hasilnya apa? Sesuatu yang bakal dia tinggalkan. Ini Allah mau beli sama kita. Sesuatu yang dia berikan kepada kita, bi anna lahumul jannah. Surga dapatnya kalian. Surga. Betapa bahagianya orang memiliki gedung seperti ini. Bagaimana kalau punya 2 gedung? Bagaimana kalau 3 gedung? Bagaimana kalau dia pemilik kota Jakarta semua dan isinya? Allah kasih sama kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, jemaah. Tahu orang yang terakhir masuk surga, ketika disuruh masuk surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada dia 10 kali lipat dunia dan isinya. Terus kita gak mau jual diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pada waktu Bai'atul Aqabah, sahabat-sahabat Ansar hendak berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baiat itu dari bai' yang ada makna jual beli. Mereka mengatakan, Abdullah bin Rawaha mengatakan, ishtarit li rabbi
wa li nafsika ma syi'ta. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan sebelum kita kontrak nih, sebelum kita akad nih, sebelum kita baiat nih, silahkan kau ambil syarat apa yang kau inginkan. Buat engkau dan buat Allah Jalla Jalaluhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ashtarit li Rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an." Aku ambil syarat buat Allah agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wa li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu amwalakum wa anfusakum. Aku minta untuk dirimu, kalian lindungi aku seperti kalian melindungi keluarga kalian dan harta kalian. Sebelum terjadi kesepakatan, mereka tanya, "Fama lana ya Rasulullah?" "Fama lana ya Rasulullah?" Apa ganjarannya buat kita? Kita dapat apa nih? Kalau kita memberikan apa yang kau pinta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannah, surga buat kalian." Mereka semua menyalami Nabi SAW. Robihal bayi. Ini jual beli yang menguntungkan. Allah yang kasih tubuh sama kita. Allah yang kasih rezeki sama kita. Tangan kaki dari Allah. Allah berikan surga. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tapi kita gak suka. Antum lebih suka dengan perdagangan duniawi. Lebih taat dan patuh dengan persyaratan mereka. Padahal jelas semuanya yang kita cari fana dan akan kita tinggalkan. Jemaah, Allah mengatakan, "Fa'idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Kata Allah, apabila terjadi kiamat, bukan gedung yang hancur, gunung ditabrakkan dengan bumi. Mereka menjadi seperti debu yang berterbangan. Ketika itu manusia ingat dengan amal perbuatan dia. Oh, ternyata aku salah. Ternyata waktu yang Allah berikan kepadaku tidak aku penuhi dengan ketaatan. Bermaksiat dengan tangan pemberian Allah. Bermaksiat dengan mata pemberian Allah. Bermaksiat dengan kaki pemberian Allah. Dipanggil hayya ala shalah, gak datang. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ditampakkan neraka jahanam, jamaah. Mungkin ada yang gak percaya dengan hari akhir. Seperti kumpulan orang-orang munafikin yang gak yakin kalau neraka itu ada. Adapun orang yang melampaui batasnya. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Bangunnya untuk dunia. Duduknya untuk dunia. Tidurnya untuk dunia. Ilmu yang dia kejar untuk meraih dunia. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya udah, itu neraka tempatmu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Adapun orang yang takut bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, akan ada persidangan buat dia, akan ditanya tentang yang besar, yang kecil, semua pemberian Allah akan ditanyakan kepada dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan nafsunya dari keinginan-keinginannya. Jamaah, orang mau masuk neraka itu sabar berbuat maksiat. Masa kita mau masuk surga nggak sabar? Tahan nafsu kita. Jual dirimu sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia dan isinya, Jakarta dengan semua gedung, Indonesia dengan semua pulaunya, Asia dengan segala negaranya, bumi ini dan yang ada di dalam, andai kata nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, orang kafir nggak akan kasih minum satu teguk air sama Allah. Lalu kenapa kita berlomba-lomba menjual diri kita kepada sesuatu yang tidak lebih berharga dari satu sayap nyamuk? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan menjual diri kita di kehidupan ini, Allah turunkan buku panduan. Kalau kita nggak baca, kita akan salah jual, kita akan rugi. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Tolong Qurannya dibaca. Jangan hanya jadikan hiasan di lemarinya. Quran diturunkan bukan untuk menghiasi dinding rumah kita, tapi diturunkan untuk mengobati hati kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Berapa banyak orang yang ditipu, bangkrut gara-gara tidak konsultasi ketika membangun usaha. Kalau itu untuk urusan dunia, wallahi kalau antum rugi untuk urusan dunia, bisa diulangi usaha itu. Tapi kalau kita rugi dalam perdagangan dengan Allah Jalla Jalaluh, kita menjual diri kita kepada setan, kita menjual diri kita kepada nafsu kita sendiri. Allah mengatakan dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sebenar-benarnya. Nggak ada waktu buat balik, buat memperbaiki. Maka harapan ana kepada semua yang hadir di sini, tolong mulai hari ini membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Berapa kali engkau hendak membaca Al-Quranul Karim dalam sehari? Berapa halaman? Berapa juz? 1 ayat
itu lebih baik daripada 1 ekor onta. Lebih baik daripada gaji antum sebulan. Wallahi jamaah. Bikin. Baca artinya. Sehingga Indonesia memiliki manusia-manusia yang berkualitas. Yang dia telah menjual dirinya kepada Allah. Yang menjadi ambisi dia adalah keridhaan Allah. Dan tentunya dia akan bermanfaat buat orang lain. Hari ini hari Jumat. Anda melihat tadi ketika azan dikumandangkan, banyak yang berdiri menunggu azan selesai. Dalam bayangan dia, lebih utama mendengarkan azan sampai selesai menjawab daripada langsung sholat tahiyatul masjid. Disinilah diperlukannya ilmu. Mana yang seharusnya didahulukan? Sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan? Kalau azannya itu azan sholat maghrib, nah, dengarkan azan baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau azannya untuk khutbah Jumat, ketahuilah bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Menjawab azan itu sunnah. Sholat 2 rakaat. Manfaatkan waktu azan untuk sholat 2 rakaat agar tidak ketinggalan mendengarkan khutbah Jumat. Sebagian jamaah juga baru hadir setelah imam naik mimbar. Padahal dia gak pernah telat di jam kerja dia. Selalu tepat waktu. Masjidnya udah deket, telat datangnya. Baca suratul Jumu'ah. Ada aturan di sana tuh tentang bagaimana menghadiri sholat Jumat. Ketahuilah kalau imam sudah naik mimbar, malaikat tutup buku dia. Tidak mencatat kehadiran kita nantinya. Berusaha jemaah. Jangan kita jual diri kita ke perusahaan, ke kantor dengan harga yang murah. Jual sama Allah dapat surga. Tapi mungkin sebagian gak yakin sama surga. Ahibati fillah, bersalawatlah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.